Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan beberapa ALT coin yang patut di hold ya sampai bulan akhir tahun depan lah intinya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya jika bermanfaat. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Grupnya juga ada di deskripsi ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama. Itu kita baca pergerakan Bitcoin dulu mau kemana dulu ya. Baru nanti kita rekomendasiin beberapa koin yang bagus di hold ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, mau di exchange apapun, itu tolong tulis saja di kolom komentar. Nanti aku akan bacakan di video-video selanjutnya ya. Mau di exchange Binance, Bybit boleh, di Indodax. Tapi aku ini di sini prioritas untuk Indodax. Dan nanti di video-video selanjutnya aku akan bahas-bahas beberapa koin-koin yang airdrop ya, yang potensial untuk JP ya, seperti TIA, Jito, PY, apa itu PTYH, apa lupa aku juga. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin ya. Untuk TF 1 jam ke depan. Untuk TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya masih kuat untuk ke atas. MACD juga tinggal nunggu cross saja, ini mau naik. Intinya mau naik ya. Dan ini moving average-nya juga mau ke atas, minimal naik dia bisa ke sini ke 685 ya, minimal naik untuk TF 1 jam ke depan. Dan seterusnya, karena ini resistnya di situ, kita langsung ke TF 2 jam ke depan dulu nyari resist. Nah, di TF 2 jam ke depan ini mau koreksi ya, tapi TF 1 jam ke depan mau naik, ini gagal koreksi pasti. Anda ya kapan koreksi juga paling ke sini, mungkin bisa ini jam 10-an bisa koreksinya ya. Minimal koreksinya ke 675, lalu bisa ke 670. Paling dalam di 665. Itu untuk TF 2 jam ke depan, karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD ngajak koreksi. Tapi di TF 1 jam ke depan dia ngajak naik. Nah, di TF 4 jam ke depan juga ngajak naik ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD belum ada tanda-tanda untuk ke bawah, masih dia naik tapi ngulur kayak gini nih, kayak gitu. Nah, ini minimal naiknya ke 686, lalu bisa ke 696, syukur-syukur bisa ke 700 ya untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF1D. Nah, di TF1D ini sangat bagus ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya juga mulai ngarah ke atas ya. Minimal naik ke sini nih. Minimal naiknya ke 698, lalu ke 721, maksimal di 741, 750 ya. Karena ini kenapa aku bilang bagusnya itu ini, stochastic RSI-nya nih kenceng banget ngajak ke atas, MACD juga udah ada bengkokan mau ke atas kayak gini. Ya mungkin minggu ini full senyum lah ke 700. Ke 700 sampai 750 ya, mudah-mudahan nyampe. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D juga bagus ya nih. Stochastic RSI-nya tadinya mau ke bawah, mau ke atas ya, cuman ada bengkokan mau ke bawah lagi dikit. Nah, di TF1D ngajak ke atas, dia bisa kayak gini nih. Nih, kayak gitu stochastic RSI-nya. MACD-nya tadinya mau koreksi tapi malah bengkok mau ke atas kayak gini. Sama minimal naik ke 694. Untuk resist di TF 3D ini cuma di 694 ya. Kita cek untuk TF1W-nya. Nah, di TF1W ini ada tanda-tanda koreksi nih ke bawah. MACD juga tadinya mau turun tapi ngalah ke atas ya. Ini berarti nanti stochastic RSI-nya kayak gini. Ini belok ke bawah, nanti ada kayak gini nih. Ya minimal naik balik-balik ke 696 atau 694, maksimal mungkin di sini di 749 sampai 750 lah. 750-an. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W-nya. Di TF2W juga stochastic RSI-nya sebenarnya udah di atas banget ya. Tadinya mau turun ini stochastic RSI-nya tapi nggak jadi, ngulur ke atas ya. Ngulur kayak gini. MACD-nya juga kuat banget, belum ada tanda-tanda bengkok ke bawah ya. Ya sama kayak tadi, minimal naik ya ke 696, lalu bisa ke sini nih ke 726, lalu 744, paling tinggi di
754 atau 760-an ya. Mudah-mudahan ke 750 ya untuk tahun ini ya. Di TF1D TF1M-nya ya, stochastic RSI-nya kenceng masih ke atas, MACD juga kuat masih untuk ke atas ya. Ya sama kayak tadi. Minimal naik 694 lalu 722 ke 754. Itu minimal naiknya untuk tahun ini ya. Ya mudah-mudahan bisa tahun ini langsung new ATH ya. Intinya tahun depan new ATH, dan mungkin di bulan 3 sampai bulan 5 itu ada koreksi dalam di situ. Nanti di bulan 6 dia akan naik tinggi sampai akhir tahun. Karena itu efek BTC halving. Nah, ini selanjutnya koin yang aku rekomendasiin untuk di hold jangka panjang sampai akhir tahun depan ya. Yang pertama itu Shiba. Shiba ini sangat bagus ya sampai sekarang ya. Aku ngerekomendasiin koin-koin yang murah ya, bukan koin yang mahal, karena gini, aku punya pemikiran sendiri. Karena kalau kita hold koin murah, misalnya 1 rupiah lah misal, di 1 rupiah itu naik aja ke 2 rupiah udah cair banget lah intinya ya. Kalau kita beli yang kayak BTC untuk di hold jangka panjang, wah sulit, karena modal kita nggak semuanya gede. Jadi misal kita punya modal 30 juta, beli BTC di hold jangka panjang, naiknya ke berapa, cuma dapat berapa persen kita. Tapi kalau koin murah ya tahu sendirilah, nyari koin murah yang masanya banyak. Ya udah, kita langsung ke Shiba ya. Bollinger Band, indikatornya seperti biasa, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ngajak ke atas ya. Nih, tadinya mau koreksi tapi nggak jadi. Tuh. MACD juga baru naik. Dan candlenya baru nabrak parabolic SAR. Nah, ini parabolic SAR-nya udah pindah ke situ 2 titik. Minimal naiknya Shiba ya malam ini di 10.48, lalu ke 10.62, lalu ke 10.81, lalu bisa ke 11.26, maksimal di sini di 11.94. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan sama ya. Stochastic RSI-nya ngajak ke atas, MACD juga baru hijau ketiga itu kayaknya. Minimal naik di TF 2 jam 10.53, lalu bisa ke sini 11.23, lalu ke 11.95 atau 98 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan untuk Shiba. Nah, di TF 4 jam ke depan juga bagus banget ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga mulai udah hijau sebenarnya, hijau kedua ya, tapi ini baru mau naik. Sama minimal naiknya ke 10.64, lalu bisa ke sini 11.07, bisa ke 12-an ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini ya, stochastic RSI-nya ngajak naik, MACD-nya ngajak koreksi. Nih, MACD-nya ngajak koreksi. Tapi ini harus naik dulu, minimal naik ya ke sini. Seperti yang aku bilang tadi 10.62, lalu bisa ke 10.75, lalu bisa ke 11.70, bahkan bisa ke 12 ya. Itu untuk TF 1D. Di TF 3D ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke bawah ya. Berarti ini masih bisa naik, minimal naiknya ke sini 12.20 di TF 3D, lalu bisa ke 16.22, lalu bisa ke 18.42 ya. Syukur-syukur bisa ke 30-an ya di tahun ini ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF. Nah, di TF 1W ya, stochastic RSI-nya tadinya mau bengkok ke bawah ya. Tapi ini kayaknya ngulur, kayaknya mau belok kayak gini nih. Mudah-mudahan kayak gitu skemanya. Karena MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke bawah ya. Minimal naiknya ke sini 10.83, bahkan 12. Paling tinggi di 15.98. Itu untuk TF 1W ya. Kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W juga stochastic RSI-nya masih gagah untuk ke bawah, namun ada bengkokan mau ke bawah. Masih gagah untuk ke atas, salah sebut tadi ya, mohon maaf. Tapi ada bengkokan untuk mau ke bawah. Mudah-mudahan kuat support di TF-TF sebelumnya untuk naik ya. Minimal naik ke 12.60 tahun ini, 16.52, lalu bisa ke 30-an ya. Tapi aku takut sih kalau ngerekomendasiin ke 30-an ya. Aku sampai ngerekomendasiin sampai di sini aja nih, 17.70 ya. Mudah-mudahan sampai ke 30, bahkan bisa new ATH ya. Tapi itu di tahun depan kalau new ATH nih.
Di TF1M udah bagus banget ya, walaupun indikatornya belum cuman garis biru. Ini si Stochastic RSI sama MACD garis biru, tapi ini secara gimana ya ngomongnya, secara goblok aja lah ya, ini mau bikin cup candle baru kayak gini. Dan Bollinger Band-nya udah kecil, tinggal ngemun aja ini. Minimal naik nih ya, untuk tahun depan minimal naik 1677 35. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di bulan 1 atau bulan 2 di 4046 bisa kesini minimal 70-an, bahkan bisa lebih dari, pokoknya new ATH lah. Jadi kalau mau buyback sebenarnya kalau bisa nih ya, kalau bisa di 615 itu agak sulit sebenarnya. 655 sampai harga sekarang lah kalau mau buyback. Itu untuk Shiba ya. Lalu koin selanjutnya yang aku rekomendasiin Luns ya, Lunase. Ini juga bagus, walaupun dia pernah banyak ngambil apa sih namanya sih, ngambil korban lah ya, karena dia dump. Tapi ini masih bagus karena koinnya masih murah ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Bollinger Band, MACD, parabolic SAR, moving average, dan terakhir Stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ya, si Lunase ini mau ngajak koreksi dulu nih. Nah susah banget. Lunase ini ngajak koreksi dulu ya, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD nya juga, tapi si MACD nya ini belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Tuh belum ada tanda-tanda untuk bengkok ya, mungkin cuman minimal mungkin dia Stochastic RSI nya turun dulu ke sini, minimalnya ke sini 15605, lalu bisa ke sini nih 15121, udah itu langsung naik ya. Bisa langsung naik ini karena keseret sama BTC ya. Minimal naiknya ke 16178, 16571, bahkan bisa ke sini. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya, kita cari harga buybacknya. Bener ini koreksi ya, si Lunase ini di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI nya bengkok ke bawah, MACD pasti mengikuti nih. Walaupun ini belum ada tanda-tanda bengkok ya, minimal turun ke sini 15495, lalu bisa ke 15120, lalu bisa ke 14189 ya untuk TF 2 jam ke depan itu. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan juga sama ya, Stochastic RSI nya udah mulai ada ke bawah, mau ngajak ke bawah. MACD nya sih masih kuat untuk ke atas ya, tapi pasti keseret sama si Stochastic RSI. Minimal turunnya ke sini nih 15431, lalu 15155, lalu bisa ke 14267. Kita cek untuk TF 1D, kita cari harga buybacknya ya. Nah harga buybacknya sih kalau bisa ya ini, tapi belum sih, terlalu dini untuk nunjukin harga buybacknya, karena di sini nih Stochastic RSI nya kuat untuk ke atas. Si MACD nya belum ada tanda-tanda untuk naik, berarti ini harus turun dulu. Minimal turunnya ke sini 14024, bahkan bisa ke 10650 ya. Mentok-mentok mungkin di 8963. Kita cari di TF3D. Nah di TF3D juga Stochastic RSI nya kuat banget, masih ke bawah, belum ada tanda-tanda untuk naik. MACD nya walaupun dia ngajak koreksi kayak gini, belum ada kayak gininya. Ini malah bisa kayak gini nih. Minimal turunnya ini karena Stochastic RSI nya ke sini ke 11726, lalu bisa ke 1044, bisa juga ke 8926. Syukur-syukur bisa di 63an ya. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W juga Stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya, berarti ini kita nyari harga buybacknya dulu ya, karena Stochastic RSI nya ngajak ke bawah, MACD nya masih kuat banget untuk naik ke atas sebenarnya ya. Sama minimal turun ke sini nih 11125, lalu ke 8680, 5990. Itu untuk TF1W ya. Sama di TF2W juga Stochastic RSI nya mulai ngajak mau koreksi ya. Jadi kalau mau buyback, minimal belinya di sini nih 14161 sampai sini nih 5272. Kalau mau buyback, syukur-syukur bisa harga di sini nih di 2465. Itu untuk TF1M ya. Nah di TF2W ya, di TF1M ini Stochastic RSI nya belum muncul sama MACD nya, tapi ini sebenarnya mau bikin cup candle baru nih ya.
Jadi kayak gini nih skemanya, sini sini. Nah, kalau mau buyback sih ya di sini nih, di 88 sampai di sini nih. 5127 sampai 88. Syukur-syukur bisa dapat lebih dari bawah dari itu ya. Lalu kita next koin PP ya. PP ini juga bagus untuk di hold. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar atau di grup ya, boleh. Dan untuk mungkin besok atau lusa aku udah mulai bikin video untuk koin-koin yang airdrop lah, berpotensi JP lah ya. Kita buka TF 1 jam dulu untuk PP ya, Bollinger Band. Dan grupnya nanti ada juga ya, grup untuk airdrop sama channelnya ada nanti. Jadi tinggal pokoknya semua di situ ada petunjuknya untuk cara kerjainnya. Ada yang pakai modal, ada yang enggak. MACD, moving average, parabolic SAR seperti biasa ya untuk indikatornya. Nah, untuk di TF 1 jam ke depan ini ya, si PP ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah nih. Tadinya mau ngarah ke bawah, tapi ini kayaknya mau kayak gini. Ya, minimal naiknya ke sini 131, 134, bahkan bisa ke 148. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan juga bagus banget, stochastic RSI-nya kuat banget untuk ke atas. MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI-nya kuat ke atas ya. Minimal naik untuk PP 132, 136, 148, paling tinggi di 164 ya. Untuk malam ini insya Allah sampai. Di TM 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya kuat banget untuk ke atas, baru mulai mengajak ke atas ya. MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi, malah bikin bentuk kayak gini. Minimal naik 132, 136, 148, bahkan bisa ke 174. Mudah-mudahan nyampe ya. Di TF1D, di TF1D ini stochastic RSI-nya mulai ngajak naik ya. MACD-nya sebenarnya masih kuat untuk ke bawah, tapi mudah-mudahan support dari TF-TF sebelumnya bisa kuat ya. Minimal naik ya sama kayak tadi sih, ke sini 140, 136, 148, bahkan bisa ke 174 ya. Itu untuk TF1D. Di TF3D ya, nah ini kita cari harga buybacknya di TF3D ya. Karena di TF3D ini stochastic RSI-nya curam banget untuk ke atas, ke bawah. MACD juga curam banget untuk ke bawah ya. Ya berarti naiknya paling di sini nih, yang tadi 148 sampai di sini. Udah itu turun, malah bisa bikin langsung turun ini ya. Minimal turunnya ke 122, 117, 104, bahkan bisa ke sini nih. 060. Nah, jadi kalau mau buyback dari 060 sampai 104 ya. Untuk buyback PP untuk di hold sampai tahun depan ya. Di akhir tahun depan, di bulan 11 udah inilah cicil untuk jual ya. Bulan 12 itu udah parah banget pasti jatuhnya. Apalagi di akhir tahun 2024 itu udah parah. Nah, di TF1W mohon maaf ya, cuman indikatornya stochastic RSI-nya sama MACD-nya belum kelihatan, jadi mohon maaf aku nggak berani berspekulasi. Kita next coin ya. Next coin. Ntar aku pilih lihat-lihat dulu. Aku suka lupa kalau nggak dilihat-lihat nih. Di PRIDR, di PRIDR ini ada ABBC, ini bagus ya untuk di hold jangka panjang. Nah, ini contoh nih, contoh airdrop yang aku kerjain, semoga JP ya. Nama koinnya SKR. Nanti aku akan spill lah cara ininya. Ini nggak pakai modal ya, cuman voting kayak gini. Nanti aku ajarin lah. Kita balik lagi ke ABBC. Dan ini nanti bertahap ya, nggak bisa sekaligus karena banyak nih koin nih. Karena sekarang di Indodax ini udah riweh, banyak banget koinnya. Dulu aku dulu itu bisa 3 kali sehari aku bikin sinyal ya. Sekarang ini ngeliatin token satu-satu aja sehari itu nggak cukup, sulit lah pokoknya. Jadi agak sulit ya. Sekarang pun sinyalku cuman sehari 1 kali.
karena koinnya terlalu banyak, mau muntah lihatnya tiap hari kayak gini aja. Udah, kita langsung balik lagi di ABBC ya. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya lagi di bawah ya. Ini mungkin bisa malam naiknya, tapi ini turun dulu, minimal turun ke sini 745, bahkan bisa ke 707 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI nya nih ngajak ke atas, MACD nya ngajak koreksi ya, tapi pasti kedorong karena Stochastic RSI. Andai kan dia turun pun minimalnya cuman di sini nih 740, langsung nabrak parabolik SAR, langsung ke sini 706. Udah itu langsung naik ya. Minimal naiknya ya ke 774, 820, paling tinggi mungkin di 860 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah, di TM 4 jam ke depan ini bagus banget ya. Berarti ini bisa, kalau dia dapat support nih, ketarik sama BTC ini nanti malam atau nanti subuh, si MACD sama Stochastic RSI nya ini pasti bakal goal ini ke atas. Minimal naik 785, 858 itu untuk resist di TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 3D 1D nya dulu. Nah, di TF 1D ini ya, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Tapi ada tapinya nih. Ini udah mulai ada bengkokan mau ke atas kayak gini. Berarti ini bisa naik. MACD pun bisa nih. MACD ini mau koreksi ya. Tapi ini bisa, kalau dilihat sama nih dia bukan, malah mau kayak gini itu. Ya minimal naik ya, harga buybacknya untuk trading hari ini atau sampai besok ya 696 sampai harga sekarang 785, 758. Minimal naik ke 778 sampai ke 854. Mudah-mudahan lebih tinggi dari 854 ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini Stochastic RSI nya tadinya mau ngajak ke bawah. Bukan tadinya, ini memang ngajak ke bawah ya. Minimal turunnya dia di 694 sampai 541, nabrak parabolik SAR langsung ke 544, nabrak parabolik SAR di 513. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 513 bisa ke sini nih. Ke 440, bahkan bisa ke 404. Itu untuk harga buyback ya, untuk di hold jangka panjang untuk akhir tahun depan ya. Di TF1W juga Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, tapi MACD nya masih kuat banget untuk ke atas. Paling dia turunnya berarti nggak dalam nih, minimal turun ke 685 sampai ke sini 547. Udah itu langsung, ini kan udah mau bikin cup candle baru nih ini udah bentuk cup candle, tinggal nabrakin ke atas aja kayak gini. Minimal naiknya nanti mungkin tahun ini ya, di tahun ini atau di tahun depan minimal naik 1233, lalu ke 17, lalu bisa ke 1958, lalu bisa ke 2800, 3074, bahkan mungkin 3701. Mudah-mudahan new ATH ya, dan itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Nah, ini juga bagus di TF2W ini nih. Gagah banget Stochastic RSI nya nih, kencang banget untuk ke atas. MACD udah hijau pertama ya. Nih MACD nya, dan ini hijaunya nih hijau pertama. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di tahun ini atau di tahun depan di 1231, gampang lah dia naik ke 1905 ini. Lalu ke sini 3989, lalu ke sini. Dan syukur-syukur new ATH. Sekali lagi syukur-syukur new ATH ya. Dan itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Nah, untuk di TF1M nya ya, indikatornya nggak ada nih, belum muncul. Tapi karena kita lihat kasat mata ya, dari sini aja ya, ini cup candle baru. Nah, ini udah bikin cup candle lagi. Nah, ini baru mau bikin cup candle baru lagi begini. Mudah-mudahan begini, lebih dari yang ini. Mudah-mudahan ya. Kita next coin ya. Next coin yang di hold jangka panjang itu Ever itu juga bagus ya. Mana sih Ever? Nah, nanti di video selanjutnya ada part 2 sampai part 3 lah ini kayaknya. Ever. Nah, ini Ever juga bagus lah untuk di hold ya, untuk jangka panjang. Kenapa aku nggak ada milih koin yang mahal ya, sudah aku sebutin ya. Untuk apa beli koin mahal kayak Sol itu udah mahal, udah 1 juta. Oke lah, kalau kita modal 10 juta masih
masih bisa lah untuk hold 10 juta ya. Tapi kalau kita modal cuman ada ya kayak aku cuman 2-3 juta trading di hold, nggak kerasa lah intinya. Nah ini untuk ever ya di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI nya ngajak ke bawah tapi mulai ada bengkokan ke atas nih, mau bengkok kayak gini. MACD nya juga tadinya mau ke bawah tapi udah mulai ada bengkokan ke sini. Andaikan dia turun juga ini minimal turunnya ke 637 620 langsung nabrak parabolik SAR paling dalam di 587. Udah itu langsung naik, minimal naiknya ke sini 670. Syukur-syukur bisa ke 751 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya ya ngarah ke bawah, tapi nggak jadi ini kayaknya. MACD ini kayaknya nggak jadi sih karena MACD nya masih kuat banget untuk naik, dan di sini nih dia ketahan, makanya aku bilang nggak jadi. Mungkin bisa kayak gini, minimal naiknya ya ke 664 708 761 bahkan mungkin bisa ke 900-an ya, dan ini berpotensi 4 digit. Nah di TF 4 jam ke depan ini gagah banget untuk stochastic RSI nya untuk naik ke atas, MACD nya juga untuk baru hijau pertama. Minimal naiknya ke sini untuk TF 4 jam ke depan nih ke 733, lalu bisa ke 750, lalu bisa ke 779 7866 ke 920 ya. Syukur-syukur bisa 1000 ini. Syukur-syukur. Nah di TF 1D ya, di TF 1D stochastic RSI nya curam banget untuk ke bawah, tapi ada tapinya masih. Udah mulai ada bengkokan mau ke atas kayak gini nih. Nih. Dan ini juga mau bikin cup candle baru kayak gini. Paling minimal turunnya juga ke sini 585, lalu ke 549, 483. Paling dalam di 430 ya. Udah itu langsung bisa naik. Di TF 3D stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya. Di TF 3D stochastic RSI nya ngajak ke bawah, MACD nya belum ada tanda-tanda untuk turun. Minimal turunnya sih 502 431, lalu paling dalam di 307 ya. Jadi kalau mau buyback 307 sampai 408 lah, 405 kalau mau buyback. Ini untuk TF 3D ya. Kita cek dulu untuk TF 1W nya nyari harga buyback. Bener ini kalau mau buyback di 300 berapa tadi lupa aku. 325-an 360. Kalau mau buyback di 350 lah sampai harga 431 kalau mau buyback ever ya, untuk di hold sampai tahun depan. Karena di TF 1W stochastic RSI nya kuat banget untuk ke atas. MACD nya ini tadinya kuat ini, cuman udah mulai bengkok mau ke bawah, tapi ini bukan ke bawah untuk koreksi dalam ya, koreksi biasa. Dan ini bisa naik lagi ke sini ya dalam waktu dekat. Minimal naiknya ya 972. Syukur-syukur nih tahun ini di 1229 sampai 1366. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W ya. Nah di TF 2W walaupun indikatornya terlihat hanya dikit gini ya, stochastic RSI nya kenceng banget untuk ke atas. MACD nya udah ada kelihatan nih garis merahnya dikit, dan ini tinggal cross gini aja nih, sur. Nah tinggal kayak gitu, tinggal nendang ya. Minimal naik seperti yang aku bilang tahun ini nih 961 1175 14. Kalau bisa nabrak parabolik SAR nih di 1586 bisa kesini tahun ini 1914. Syukur-syukur ke 2000 ya untuk tahun ini. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M. Nah di TF1M ini mohon maaf ya untuk indikatornya belum muncul, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar. Dan mulai video selanjutnya nanti aku akan mungkin sehari 2 kali upload. Satu untuk koin-koin yang airdrop, satu lagi untuk baca sinyal ya, chatnya ya. Ya udah kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.